bagaimana kiat-kiat agar amalan kita tidak hangus. Karena beliau menyebutkan ada hadis yang menyebutkan bahwa akan ada orang yang membawa amalan sebesar gunung, tapi Allah Azza wa Jalla menghilangkannya seperti debu. Apakah ini karena belum bertaubat sebelum meninggal, atau malah dosa tetap dihisap walaupun sudah bertaubat? Terima kasih. Subhanallah jemaah, subhanallah. Iya jemaah. Jadi amalan itu yang sudah kita kerjain, kita perlu jaga. Karena setan nggak pernah berhenti godain kita. Setan nggak pernah tidur siang. Bahkan kita tahu doa Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau mengatakan wa a'udzubika an yatakhabbatani syaitan 'indal maut. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah, jangan sampai aku disesatkan setan ketika mati. Sehingga amalan itu jadi gugur. Di antara yang menyebabkan amalan gugur itu ujub. Bangga dengan amalannya. Lupa sama Allah Azza wa Jalla, meremehkan orang lain, jangan. Maka berusaha untuk tetap takut dan berharap sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita takut gak diterima amalan, tapi kita berharap diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua berkaitan dengan hadis yang tadi disebutkan, bahwasanya akan datang dari umatku, ya'tuna bihasanatin amthal jibalatihama biwam. Dia bawa pahala itu sebesar gunung Tihama. Ada jajaran gunung itu ya di Arab Saudi itu putih, masya Allah. Kemudian Allah jadikan debu yang berterbangan. Subhanallah. Kenapa seperti itu? Ternyata para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana. Jelaskan kriteria mereka Nabi supaya kita nggak termasuk mereka. Lalu Nabi SAW mengatakan, mereka itu dari golongan kalian. Ya'khuduna minal lail kama ta'khudun. Mereka sama sholat malam seperti kalian. Tapi masalahnya, ini manusia-manusia, idza khalau bimaharimillah intahaku. Kalau mereka sedang sendirian bersama yang Allah haramkan, mereka langgar tuh aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang ini baik di depan manusia. Dia melaksanakan ibadah, tapi dia tidak meninggalkan yang haram. Khususnya ketika dia sendirian. Dan kita tahu Nabi SAW pernah mengatakan, ittaqil maharim takun a'badan nas. Tinggalkan yang haram, engkau jadi orang yang paling ahli ibadah. Jangan kemudian engkau memperbanyak ibadah, tapi yang haram terus engkau kerjakan. Terus kemana perasaan takutmu ketika engkau sholat, kemudian engkau sendirian, meremehkan Allah Azza wa Jalla, tanpa ada rasa takut melakukan dosa. Ini yang menjadikan amalan dia kemudian gugur nanti jemaah. Jadi jadilah orang baik yang sebenarnya. Yang sebenarnya jujur kita jemaah sama Allah. Ketika engkau melakukan dosa, langsung bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kembali kepada Allah. Bukan seperti orang-orang yang baik di depan manusia, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata dia langgar aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang menyebabkan amalan kemudian gugur. Maka jagalah amalan kita dengan terus takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah hilang. Allah itu mengatakan, nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Sampaikan kepada hamba-hambaku, aku itu maha pengampun, maha pemaaf, maha pengasih, maha pemurah. Wa anna azabi huwal azabul alim. Tapi azabku itu pedih. Jangan main-main. Jangan kau menampakkan ibadah, oh Allah itu maha baik, tapi engkau berbuat dosa tanpa malu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semoga kita termasuk orang-orang yang bisa menjaga ibadah kita, Ramadan kita, dengan tetap ya Allah dijauhkan dari dosa-dosa. Dan jadi nggak niat berbuat dosa, memang benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah jaga kita di bulan-bulan yang lainnya. Hadza wallahu a'lam bissawab.